Soal tamadun Melayu yang berfokus hanya soal Malaysia sebagai contoh, dengan mengabaikan konsep mahawangsa yang saya gempitakan di sana sini. Konsep Melayu mahawangsa maknanya konsep Melayu bangsa besar, bersinergi dengan 200 juta lebih umat Melayu di Indonesia, di Brunei, di Cambodia, di Thailand, di Filipina. Kita akan dapat mengangkat semula konsep Melayu mahawangsa, konsep Melayu yang menaungi pelbagai etnik. Buat laporan seluruh dunia, dan kita boleh dapati manuskrip Melayu tersebar di mana-mana saja. Kita ada awal masih kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak, dalam bentuk ada satu tulisan laut lontar, dan yang paling banyak ialah yang terukir darah sebatu. Laut Champa telah bertukar menjadi Laut Cina Selatan sekarang. Sejarah yang terdapat dalam nama ini masih kita dapat saksikan dalam sejarah yang lampau. Kita membina tamadun 1000 tahun, akhirnya kita kalah. Bumi kita menjadi milik orang lain. Tuan-tuan, kalau pergi ke Vietnam jangan sebut Champa, sebab apabila kita sebut Champa di Vietnam, kita mungkin ditangkap, sebab mereka ingin putuskan sejarah Vietnam dengan Champa. Dan kalau kita pergi ke Vietnam hari ini, kita lihat ladang ataupun sawah padi yang luas, itu kita yang bina, moyang kita yang buka ladang padi ataupun sawah padi. Dan hari ini tinggal kenangan, kita kehilangan bumi satu demi satu. Kita juga hilang satu bumi yang besar bernama Kamboja Desa, yang sekarang menjadi Thailand. Dan kita dikalahkan oleh orang Thai yang juga suku Galuh daripada Mongolia yang sama. Dan mereka telah mengalahkan kita di Kamboja Desa, yang kita membuka Bangkok, kita sebut nama Bangkok tidak lurus. Dan selepas itu muncul Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang ataupun di Jambi, yang kawasannya sampai ke petani. Dan ketika itulah kita lihat sebahagian satu empire yang besar yang pernah. Malaysia telah memilih jalan yang agak lucu secara sepihak. Hari ini kita memulai perjalanan untuk mengeksplorasi kebiasaan dan kecerdasan di balik klaim Mahawangsa Malaysia. Legenda mengatakan bahwa jauh di dalam alam mistis cerita rakyat Malaysia terletak sebuah kerajaan mitos yang dikenal sebagai Mahawangsa. Kerajaan dongeng ini konon membentang di seluruh negeri, kemuliaannya tak tertandingi oleh yang lain, atau begitulah ceritanya. Tanpa bukti konkret yang mendukung keberadaannya, orang tidak bisa menahan tawa pada keberanian klaim Malaysia. Klaim Malaysia untuk ketenaran tampaknya menjadi kebalikan yang agak lucu. Ketika seseorang melihat peta, menjadi jelas bahwa Malaysia tidak pernah menaklukkan negara-negara di sekitarnya. Mereka entah bagaimana berhasil menjaga perdamaian dan hubungan persahabatan dengan saudara-saudara mereka tanpa mengangkat satu pedang pun. Orang akan berpikir itu adalah strategi cerdas untuk menghindari tagihan cucian yang tidak perlu atau mungkin keengganan terhadap benda tajam. Ini adalah tampilan luar biasa dari kedaulatan yang memproklamirkan diri, di mana perbatasan tampaknya sama fleksibelnya dengan pesenam dalam aksi sirkus. Orang tidak bisa tidak terpesona oleh perpaduan unik antara humor dan kreativitas yang dibawa orang Malaysia ke meja. Mereka telah berhasil mengubah klaim Mahawangsa mereka menjadi sumber hiburan bagi penduduk setempat dan pengunjung. Lelucon dan komentar cerdas tentang keagungan yang diproklamirkan secara sepihak ini memberikan hiburan tanpa akhir, mengingatkan kita bahwa terkadang tawa adalah respons terbaik terhadap kisah-kisah penting yang meningkat. Mungkin klaim Mahawangsa Malaysia berfungsi sebagai pengingat bahwa akurasi sejarah harus selalu diambil dengan sedikit garam. Lagi pula, siapa yang butuh penaklukan ketika Anda bisa tertawa terbahak-bahak? Sementara Malaysia mungkin tidak memiliki sejarah penaklukan yang penuh warna seperti Indonesia, mereka lebih dari menebusnya dengan klaim Mahawangsa mereka yang lucu.
Dengan sentuhan humor dan bakat untuk yang tidak konvensional, Malaysia mengingatkan kita bahwa kerendahan hati, kecerdasan, dan kemampuan untuk menertawakan diri sendiri kadang-kadang bisa menjadi penaklukan terbesar dari semuanya. Jadi mari kita rayakan absurditas yang menggembirakan dari keagungan sepihak ini, dan ingat bahwa kadang-kadang, di ranah sejarah, itu adalah kisah-kisah imajinatif yang meninggalkan senyum terbesar di wajah kita.